oleh Kiai Imad gitu loh. Dalam kitab Usulul Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab karya Fuad Abduh. Nah, ini di halaman 76 Saya 77. tidak suka melebar ya. Kita fokus ke yang tadi dulu, oke? Iya, kitab sezaman kan kau kan mengatakan kitab sezaman, maka saya akan membuktikan dulu bahwa ada dalilnya kan? Kau kan mengatakan tadi kitab sezaman ini loh. Saya Untuk yang ini nanti mempresentasikan. akan kita bahas. Kita ke Rosail dulu, oke? Tunggu dulu, kan ini kan masih satu rangkaian gitu loh, supaya saya nggak mengulang dua kali gitu. Ini satu rangkaian loh. Tadi di Rasail 101 saya sudah perlihatkan, ini di kitab yang lain ini. Kalau artinya kurang lebih begini. Dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Ini kan sumber kitab sezaman. Ini Rosail akan saya tutup atau tetap mau saya bacakan ini atau tidak? Silakan baca aja. Silahkan carikan, ini di halaman 101. Ibarahnya mana yang menyatakan tentang kitab sezaman? Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadiha, itu kan sudah dikutip juga oleh siapa? Oleh trio Batu Ampar itu. Wabil Mana bayyinati ibarah tsabita yang wa la tentang yathbutu. kitab sezaman? Mana? Silakan. Coba lihat dulu situ. Masa nggak ada? Pasti ada itu. Tidak mungkin ada. Wayas butuh. Nah itu di atas. Itu. Mana yang menyatakan kitab sezaman? Silakan. Itu loh. Wabil bayyinati tsabita. Itu kan. Wabil bayinat ini artinya bukan kitab. Ini bukti yang terkonfirmasi itu loh. Saya minta ibarah yang kitab sezaman. Mana ibarahnya? Nah itu tadi saya sudah kasih kan yang kedua itu. Ini kan ini dimaknai ini wabil bayyinati tsabita ini terkait dengan bukti yang terkonfirmasi. Terkonfirmasinya di mana? Di kitab dong. Itu harus diluaskan pandangannya gitu loh. Bil bayinat. Bayyinah apa itu? Bukti kan? Kitab. Bayyinah itu kan bukti. Bukti yang tetap. Bukti di mana itu? Kenapa kok diartiin kitab sezaman? Saya tidak mengartikan dengan ini kan perluasan maknanya ini. Begitu loh. Anda dapat dari mana bayinat diartiin kitab sezaman? Saya tidak mengatakan itu, saya mengartikan secara letterlike, tetapi saya mengatakan bahwa bayyinatus sabita itu salah satunya itu adalah bukti kitab sezaman. Karena kalau ada bayyinah, artinya kan ada kitab gitu, bayyinahnya yang sudah ditetapkan gitu loh. Jika jika faro' daripada bayyinat adalah kitab, mana ibarahnya? Nah itu saya bilang tadi, saya sudah kasih yang lebih jelas tadi kan, yang kedua itu. Ini dalil kitab sezaman, ini loh. Ini. Saya dari awal menyatakan minta ibarah tentang kitab sezaman, kok Anda memberikan bil bayyinat? Iya, kan itu kan saya bilang narasi itu adalah interpretasi terkait dengan al-bayyinatus tsabita. Ini yang disampaikan oleh Usulul Ilmin Nasab wal Fadalah ini lebih detail lagi. Ini loh. Berarti ini kita tutup atau tidak supaya kita pindah ke kitab yang satunya? Ya sudah, tutup aja. Karena ini lebih detail penjelasannya gitu loh. Berarti di sini tidak ada ya kitab sezaman? Bukan tidak ada. Harus dimaknai itu bayyinat tsabita itu salah satunya, yang dimaksud itu bukti. Bukti yang tetap gitu loh. Salah satu bukti yang tetap itu untuk menelusuri nasab atau silsilah seseorang harus ada bukti otentiknya. Apa itu ya? Kitab. Saya memahami seperti itu. Bil bayyinati tsabitat Anda artiin kitab itu dari Anda sendiri atau ada referensi dari ahli nasabah?
Itu dari penalaran saya terkait dengan redaksi teks itu. Oh, berarti itu hanya dari Anda sendiri? Bukan, karena memang seperti itu. Bayinat tsabita itu salah satunya nanti dimunculkan itu terkait dengan adanya referensi karena bukti. Gitu loh. Bil Bayyinah bayyinati itu apa? sabita. Apa bayyinah? Anda tadi mengartikan adalah kitab. Saya tanya, Anda makna Bukan, itu saya dapat mengartikan. dari mana? Enggak, Saya sebentar, host, mengartikan sebentar. itu Saya bukti potong. yang Di sini tetap tuh kita gitu. sedang belajar. Coba ini Iya. aja. Menurut abang. Lucu. Nah, elah turun. Enggak begini, host. Gini ya, saya harus potong. Ini tuh kita bukan sedang belajar, kita sedang debat, ya kan? Ketika dia berbicara itu salah, yang benarnya mana? Kan Iya, semacam gitu itu. loh. Nggak bisa Saya kan begitu. sudah kasih Jangan mau penjelasannya. Peta. Jangan mau Bang Peta. Tidak bisa. Bukti yang tetap itu apa gitu loh. Kayak harus kita Ketika interpretasikan. memang pendapat sampean itu salah, maka pendapat dia itu apa? Begitu. Iya. Karena Makanya sampean saya juga bilang punya ini kan. hak, Bang Peta, sampean juga punya hak untuk bertanya kepada dia. Dan aku yakin ketika nanti sampean tanya sama dia, dia kabur. Ya kan Udahlah. itu saya bilang, ini ada kitab primernya ini yang sudah menjelaskan kan. Ini kan dia bilang wajib berupa kitab-kitab nasab gitu loh. Ini kan ada dalil kitab sezaman ini. Iya, Tapi sekarang ini gitulah, tuh dia nggak mau fokus gitu loh. iya, maksudnya tuh ketika dia itu tidak bisa, ketika dia bertanya, katakanlah begini, Kang Peta itu salah menurut dia. Nah, dia itu menjelaskan gitu. Agar esensinya itu dapat, agar bisa menjelaskan pertanyaan balik. Kalau ini aja nggak akan selesai malam ini. Lucu gitu loh. Nggak bisa Aduh, begitu, itu bukan aduh. diskusi. Ya sorry ya, kalau saya salah ya Bang Peta, sorry ya. Saya salah, ini bukan diskusi. Kalau Ya mau memang berdebat, Enggak, memang itu moderator susah. memang seperti itu. Moderator Selalu memang mau- seperti itu dia tugasnya. itu Ketika mau memang selalu tidak diikuti lurus, keinginannya memang gitu loh. memang seperti itu. Tugas moderator memang seperti itu. Meluruskan. iya. Karena Ini tuh karena kalau berkelit di situ dia menyalahkan berarti dia siap menunjukkan yang benar, tapi dia tidak menunjukkan yang benar. ya, yang benarnya yang mana? Dia tidak menurut kita, jangan mau di framing Bang Peta. Anda itu Jos. Sorry Bu, saya Kan bukan dia yang menyalahkan. saya udah diam. Dia kan saya udah menyalahkan. diam. Iya. Sebenarnya begini Bang Peta, saya udah baca Rosail fil Ilmi Ansab dari tulisan Kiai Imad itu gitu. Nah, kalaulah misalkan yang pernyataan Bang Peta tadi itu tidak sesuai menurut dia itu yang mana gitu loh. Kan Iya. itu kan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi begini, Anda itu, saya coba kalkulasi ya. Anda itu membaca buku Kiai Haji Imaduddin, ya kan? Lalu Anda menguraikan. Nah, bahwasanya di situ ada dua kriteria yang menjelaskan berkaitan dengan munculnya kitab yang berkesinambungan dan kitab sezaman. Di situ loh ada dalilnya. Ketika Anda itu menjelaskan poin kedua, dia harus siap harusnya begitu. Dia harus siap tidak perlu dia mau menutup kitab ini. Tunjukkan aja, dia harus banyak-banyak literasi. Kalau kita berbicara ini Padahal gampang loh tadi penjelasan saya itu. Saya sudah katakan pertama itu di Ar-Rasail itu kan. Yang dimaksud bil bayyinati tsabita itu gampang kan? Artinya bukti yang terkonfirmasi gitu loh. Yang mana itu itu yang maunya dimaksud begitu, Bang bukti Peta. terkonfirmasi? Itu saya bilang kitab sezaman itu ada lagi dijelaskan di kitab yang lain yang satu itu kan. Loh, kok dia nggak paham gitu loh. Saya bingung juga. Iya, Mau dia tuh dilihat begini, bagaimana anehnya, narasinya Bang gitu. Peta. Saya Anehnya gini loh, yang saya nilai, dia belum selesai dari penjelasan kitab itu kok dia udah mau mengajak nutup, dia belum menunjukkan mana yang benar dari pengertian. Harusnya ditunjukkan ini loh yang benar. Setelah kalau dia menunjukkan ini yang benar, baru kita teliti kebenaran yang disampaikan dia. Itu belum selesai kok dia udah mau loncat ke kitab lain, ya nggak ketemu. Debat kusir. Ya tidak apa-apa, harusnya dia siap ketika Bang Peta itu menunjukkan aliannya yang kedua, dia harus siap tunjukkan, baca itu. Tapi kan dia kalau caranya begitu ya maaf, ya kalau dia mau ngajarin orang ini bukan tempatnya. Debat itu tidak sedang mengajarin orang, diskusi tidak begitu. Walaulah dia sebagai guru ya nanti dulu. Guru itu sering berdebat dengan profesornya murid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi gini Bang Tapi Peta, memang sebenarnya kalau mantap, dibalikin mantap, gini, Kakak. maaf bos. Udah Bos, Jos dipotong jadi dikit. moderator, mantap jadi moderator. Besok-besok jadilah moderator terus Kak.
Tapi Baik. Kalau tidak benar memang potong ada langsung yang gitu. melarang itu Nggak, juga memang dibalikin juga nggak bisa jawab Jomika itu. Selalu memang kuat kamu bayar honornya Bang DJ jadi moderator. Oh ya, aku malah yang dibayarnya terus. Woy. Wali TikTok saya diem. Assalamualaikum Yai Wali TikTok. Assalamualaikum. Tapi memang mantap, memang jadi moderator memang harus tegas. Kalau memang dia memang sudah mulai nggak jelas, potong langsung. Ngapain dilama-lamain? Ujungnya Begini malah loh, totot-tototan di kalau- tempat satu. Kalau saya begini ya, itu betul. Apa dia seorang penyidik, pertanyaannya seperti seorang penyidik aja. Ya kan? Dan orang munafik Tidak, ngapain dia dilayani, itu dia itu munafik loh. Dia mau Itu orang munafik menafsirkan itu. sesuatu secara harfiah. Padahal sudah Dia nggak mau diberikan loh. menjabarkan. Bangku itu apa itu tiket VVIP udah saya bilang kalau kamu mau naik saya kasih tiket VVIP. Yang lain loh saya izin minta maaf saya turunkan yang lain. Biar enak Dia mau diskusinya. debat menurut versinya gitu loh. Kalau nggak ada tertulis ya udah gitu kan. Padahal itu Iya. saya menarasikan sesuatu, saya perkuat bahwa sumber kitab sezamannya itu ada di bawah sini gitu loh. Sudah dibacakan lagi. Terus masih mau diulus yang di atas gitu loh. Padahal itu interpretasi teksnya itu kan sudah jelas itu apa yang dimaksud dengan bil bayyinati tsabita. Kan gitu kan. Bukti yang tetap. Bukti apa itu? Pasti kitab. Dari Tidak mungkin dialeknya, narasi gitu loh. dialeknya aja Bang. Saya terus terang aja kalau melihatnya itu nggak suka, remehin orang banget itu. Itu nggak punya unggah-ungguh sama sekali. Kemarin Ya, udah ditendang memang itu sama si Kiai Wali Jomika TikTok. itu. Dia ditendang apalagi sama kalau Wali Wali itu ada TikTok. di samping dia. Udah bener itu Bang DJ, udah tendang aja. Enggak dia turun sendiri. Saya enggak nendang, turun. Enggak ada yang nurun. Enggak ada. Dia turun turun sendiri itu. Enggak ada. Oh Jangan iya, lu iya. turun saya lu Turun jauh-jauh. Enggak. Orang nggak punya etika gitu kok. Udah Nah, munafik. mungkin Kan dia- enggak, Pakai dia etika. itu mau debat, mau diikutin alurnya gitu loh. Loh, enggak Ya. bisa. Karena host ini sama kayak sama semuanya begitu, rujak pun begitu, Waskoli, rujak, Gofur kan begitu, mau diatur sama dia, mau mengikuti alurnya dia kan. Oh, enggak bisa. Kalau aku debat fokus, nggak mungkin mau lari-lari gitu loh. ya karena begini Bang Peta, aku dulu pernah di BAP, pertanyaannya begitu. Itu bukan, kalau tadi dia itu bukan BAP, BAI, berita acara interogasi. Bukan BAP itu. Itu namanya berita acara interogasi. Kakak bilang BAP lah berapa kali di BAP? 2 kali. Aku udah 3 kali. Baca cerita itu sudahlah. Diskusi malu-maluin aja kalau gitu itu. Aku pikir endingnya enak gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bicara BAP, apakah ini room kriminal apa teroris? Tolong Ya, jelasin. iya, Tadi, iya. Kiai Wali, aku tadi itu di BAI, berita acara interogasi. Nah, Wong, itu tadi yang debat saman saya itu orang dodol, orang tolol. Jadi yang dimaksud wayah butun nasab bil alamatil wadihati wa bil bayyinati tsabitati wa la yathbutu bi syubhati wa tarattabu alaihi min huquqin wa istiqaqatin wa mu'alamatin. Ini masih mubham. Itu kesimpulan umum, belum Iya, mendetail. betul. Betul. Jangan buru-buru itu kayak pengantin baru yang udah tua tapi carinya yang virgin 15 tahun. Ya ejakulasi dini. Cara ngomongnya saja kayak sok yes. Iya, Ya, mirip-mirip meremehkan. Mirip-mirip Bung Deset. Itu kan dulu pertama kali ketemu ompong itu kan Tuan Guru Sayyidku, ya ejakulasi dini. Tolong buka dulu kitabnya. Osi juga tuh Yai. Jangan. Osi juga Yai. Ejakulasi Saya host. dini. Jangan Sama disentil hostnya saya antara host. Bung Deset, Saya Bang host. Peta. Saya host. Jangan dibawa dulu hostnya. Ini Bukan ya, tamu, host ini sama host ini. Bung Deset itu posisinya sama. Dulu ketika ketemu ompong, Sayyidku, Tengku Koriku, Bunda.
kasih paus lah, paus lah itu tuh. Wah ini korbannya jadi Bang Dezet ini, waduh. Jadi si Bang hostnya itu dulu ketika ada naik Sayyidku Tengku Kori itu yang lain udah nanti dulu ini ada khusus untuk Tuan Guruku Sayyid Kori. Nggak ada suntik. Mesti dikasih VVIP itu, mesti dapat VVIP itu. Gimana Kiai, kemarin sudah saya sarankan ke Jimbaran itu Kiai di Bali? Enggak lah, itu kemarin waktunya mepet, ada beberapa panggilan dari Jawa. Nanti aja, mudah-mudahan Lebaran atau sebelum Ramadan disuruh lagi ke Bali nanti. Ya, ada kemarin itu yang anak protesif dari Jawa Tengah ya, dari sebelah Tegal ya, itu di Jimbaran. Nanti saya sambungkan kalau ke Bali. Nantilah. Jadi ditunjukkan. Ya, aku juga mau ketemu paling tidak itu orang-orang yang aku dengar dia punya simpanan data manuskrip tua 3 orang, yang 2 orang dari non Muslim, yang 1 orang dari orang Islam, orang Muslim. Mantap, mantap. Bang Peta. Ya gimana? Tapi enggak suruh tayamum aja itu mulut. Kalau Bang Peta itu bagus, defense-nya bagus Bang Peta. Kan tadi saya di roomnya Lura Mamas tadi, daya serangnya aja yang perlu ditambah. Nggak percaya sama moderator kan? Ini nggak objektif moderatornya, subjektif. ya sedikit-dikit haruslah, subjektif itu haruslah, dikit-dikit haruslah. Banyak, banyak. Kita lihat di roomnya mereka itu nggak ada objektifnya, full subjektif. Enggak, itu tadi debatnya saya tahu di set itu pasti bilang debatnya ini nggak butuh. Jadi langsung dia malah takut-takut aja. Nah ini Bang Peta, kalau head to head linear dia kalah. Cuman kan persoalannya itu ketika Bang Peta itu kan, yang Bang Peta itu kan bacaan yang dibahas, yang ditulis oleh Kiai Haji Imad. Saya juga udah baca itu, cuman kan nggak hafal gitu. Nah ketika dia ingin ngebantah, harusnya juga dia siap dengan literasi yang dia miliki. Gitu loh. Iya, kontra argumen. Jangan nanya begitu. Dia pendekatan lugawi aja. Itu nggak sama katanya. Nggak ada menyebutkan kitab sesama. Padahal itu narasi, harusnya itu kita interpretasikan gitu. Bil bayyinatil wadihah itu harusnya kita tahu bahwa ada bukti yang jelas. Apa itu? Ya kitab sesama. Maksudnya kan gitu. Itu kan kitab primer. Di dalam kitab itu ada tulisannya kitab sejaman gitu. Enggak gitu. Iya, dipikirnya itu harus ini Arab Indonesia kan, harus ada di situ kitabun sesamun. Begitu. Jadi baru dia percaya. Teks yang dibacakan oleh Mas Peta itu belum ke metode secara spesifik di dalam terkonfirmasi isbatnya suatu nasab. Itu kan tadi makna umum. Ya, lalu nanti turunannya itu ada 5 metode. Pertama, iya, salah satunya itu udah kasih masuk Kiai Wali. Nah, iya, tapi tidak mau dia ke situ dulu. Iya, suhro istifadhah. Kalaulah dia menuntut kitab sezaman, maka di torikoh yang kedua, at-tariqus tsani. Kutubun nasabin al-abdal al-ulama uthiqat al-muhaqqiqin al-asbat allati lam talhiquha aidil hawatil abisin wal du'afa il matrukin wal wada'il kadhibin la siyama in kanat masyhurah muntashirah amma in kanat makhtutat fa yajibus sabat minal khutut wa muqabalatin naskhil makhtutah. Ini kalau dalam satu kitab tadi Rosail ada deskripsi khusus di dalam mengisbat nasab dari kitab nasab. Lalu apakah untuk mengabsahkan suatu nasab dari persepsi kitab nasab, apakah Kiai Imad dengan satu kitab? Tidak. Dibantu beberapa puluh kitab yang lain
Di antaranya di kitab apa itu Al-Usulu fi Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab. Wa indama tahaqqaqan nasab fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minhan nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah. Ketika kita mentahqiq, menyatakan, mengabsahkan atas suatu nasab, maka diperlukan sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil, menggali informasi dari catatan itu berupa kitab nasab yang ditulis secara terdahulu, yakni ketika orang tersebut lebih dekat mengidentifikasi keberadaan mereka. Haitsu kana an-nasu aqrabu ila ma'rifati usulihim. Identifikasinya men-tracking abad 5, maka carilah kitab abad 5. Kalau nggak ada abad 6. Nah, ini yang dimaksud dari kitab Al-Usul fi Ilmin Nasab, atau dalam bahasa kita adalah kitab sezaman. Dan ini diperkuat lagi dari kitab yang lain seperti karya daripada Dr. Imad Muhammad Al-Atiqi. Dan puluhan kitab termasuk di kitab Syiar Alamun Nubala. Ini kitab terkenal, kitab besar dari karya Az-Zahabi. Apa? Secara terjemahan bahwa dalam konteks periwayatan suatu hadis, Imam Az-Zahabi mempunyai perhatian dengan mengutip sanad-sanad yang terdapat dalam sumber-sumber hadis tersebut. Ia tidak hanya sekedar mencukupkan diri dengan menyebut sumber-sumber saja. Ini adalah metode yang membantunya untuk mendahulukan sumber-sumber asli yang dikutip oleh referensi dan yang dipersiapkan untuk hal tersebut. Ada lagi di kitab Ikhbar, ada lagi di kitab Al-Muqaddimah fi Ilmin Ansab dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi nggak cukup satu kitab. Ikhbar itu Ibnu Khaldun ya? Ya. Ada lagi yang dari Al-Kafil Muntakhab wala yuqaddamu bihalin ala ma yathbutuhun nasabah khususon ingkanu aqrabu zamanan au makanan. Bahkan di kitab orangnya masih hidup, yakni Syekh Mahdi Ar-Rajai, namanya kitab Al-Muqibun di halaman 12, di Kaifiyatus Tsubut An-Nasab Indan Nasab ada 4 cara. Yang keempat asyhur wal istifadhah bisyada bi ayakuna abauhu wa ajdaduhu ma'rufina wa masyhurina bisyada bihaitsu ya'rifunahum bisyada fi jami'il ajyal. Artinya persyaratan syuhra wal istifadhah supaya teridentifikasi kesayidan atas sosok orang tersebut dengan cara melihat bapaknya, kakeknya, leluhurnya, terkonfirmasi juga terkenal dari sisi kesayidannya, garis miring keningratannya, apa? Yakni terkonfirmasi diketahui oleh orang banyak di sepanjang masa. Ini loh, catatan sepanjang masa. Kalaulah memang Abdullah ini anak Ahmad bin Isa, mestinya catatannya bukan hanya berhenti di abad 9. Di abad 8 ada, abad 7 ada, 6 ada, 5 ada, sampai di abad yang mendekati kehidupan daripada Abdullah atau Ubaidillah yang diyakini oleh mereka putra Imam Ahmad bin Isa. Padahal bukan begitu, teman-teman. Berarti kalau metode yang mereka gunakan surah wal istifadhah, berarti kalau dengan penjelasan Pak Yai itu berarti udah mentah berarti surahnya itu Pak Yai ya? Mentah, wong di surah kan dikenal sepanjang masa. Ada 4 lagi yang perlu dijalankan. Enggak, itu kan yang digaungkan mereka kan itu kan melalui surah wal istifadhah. Tapi penjelasan Pak Yai dengan metode surah wal istifadhah itu seperti ini syaratnya, berarti kan sudah sudah mentah. Surah yang mereka katakan kenapa? Lah sekarang gini, bagaimana surah istifadhah trackingnya kok di Yaman? Wong yang namanya Ahmad bin Isa itu hidupnya, wafatnya, kuburannya ada di Irak kok. Kenapa trackingnya ke Yaman? Ini aja sudah salah ini.
Udah salah. Dan juga kan tak dikenal sepanjang zaman. Surah Al-Istighfar itu kan Pak Yai jelaskan tadi kan terkenal sepanjang zaman. Betul. Betul kan? Tapi Ini tidak ada Abu satupun Jalil. yang mengenal dia ataupun yang mencatat dia bahwa dia itu terkenal sepanjang zaman. Tidak ada. Iya. Kan sudah terbantahkan surahnya. Sudah selesai lah itu.